Where is he? It's just some friends of your granddad's. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Instant Death. Bercerita tentang seorang marinir yang anak dan cucunya dihabisi oleh mafia Inggris. Hingga orang tersebut mengamuk dan mulai melakukan perlawanan kepada mafia tersebut. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang abah-abah bernama John yang sedang berkonsultasi dengan dokter psikiater. Di sini, John bercerita kalau dirinya adalah mantan marinir perang yang baru saja pensiun beberapa tahun yang lalu. Tapi yang membuat John merasa gelisah karena sampai sekarang John masih merasa kalau dirinya hidup di medan perang. Bahkan sesekali hati John begitu sangat menggebu-gebu ingin membrutal seperti dulu. Mendengar hal itu, si dokter mengatakan kalau John mengalami depresi pasca perang sehingga John harus bisa mengendalikan diri. Lalu si dokter bertanya apakah John mempunyai keluarga. John menjawab kalau istrinya sudah lama meninggal sementara anak dan cucu John tinggal di negara Inggris. Mengetahui hal tersebut, si dokter menyarankan kalau John sebaiknya pergi ke Inggris dan tinggal bersama anak dan cucunya sebab hal itu pasti bisa membuat John bahagia. Siang harinya saat John sudah berada di apartemen, ia pun langsung menghubungi anaknya yang kini tinggal di Inggris. Sayangnya setelah beberapa kali dihubungi, nomor telepon sang anak tak kunjung aktif. Kemudian John pun memutuskan untuk langsung pergi ke Inggris pada saat itu juga. Adegan berpindah ke Inggris lalu memperlihatkan anak John yang bernama Jennifer baru saja datang telat ke tempat dia bekerja. Dengan segera Jennifer membereskan toilet dan sebagainya karena memang Jennifer hanyalah seorang cleaning service. Setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, atasan Jennifer mengatakan kalau Jennifer sekali lagi datang telat maka dia tidak akan segan memecat Jennifer. Mendengar hal itu, Jennifer hanya bisa meminta maaf dan alasan ia sering telat karena Jennifer harus mengantar dulu putrinya ke sekolah sedangkan suaminya sudah lama meninggal. Singkatnya, Jennifer baru saja menjemput putrinya dari sekolah dan diketahui mereka berdua tinggal di sebuah apartemen yang cukup rawan akan kriminal. Satu jam kemudian memperlihatkan sekelompok mafia kelas kakap baru saja turun dari mobil dan mereka akan mendatangi seorang pengedar. Para mafia ini dipimpin oleh seorang bapak-bapak bernama Rejor, ini orangnya. Setelah mendobrak pintu apartemen si pengedar, pada akhirnya Rejor bertemu dengan si pengedar yang kala itu sedang bersama pacarnya. Di sini Rejor bertanya kenapa si pengedar berani menjual barang haram di wilayahnya. Si pengedar hanya bisa meminta maaf dan ia berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Lalu Rejor kembali bertanya dari mana si pengedar mendapatkan barangnya. Awalnya si pengedar memilih bungkam dan tidak mau mengatakan apapun. Namun setelah pacarnya sedikit disiksa, pada akhirnya si pengedar memberitahu kalau barang tersebut ia dapatkan dari seseorang bernama Carney. Kemudian Rejor meminta anak buahnya bersiap karena sekarang juga mereka akan mencari Carney. Tapi sebelum mereka pergi, Rejor tidak lupa menghabisi si pengedar berikut dengan pacarnya. Di balik itu memperlihatkan John yang sekarang sudah sampai di Inggris dan ia memutuskan untuk menginap dulu di sebuah motel. Setibanya di motel, John menghubungi sahabat lamanya di militer untuk mengabari kalau ia baru saja tiba di Inggris. Ini dia sahabat lama John yang bernama Kolonel Neil.
Si kolonel yang mengetahui John ada di Inggris, ia pun tampak senang dan akan segera mengajak John minum bersama. Keesokan paginya, John pergi ke makam istrinya yang kebetulan dikuburkan di kota tersebut. Di sini, John meminta maaf karena ia jarang sekali berkunjung ke makam sang istri. Lalu John berjanji kepada istrinya kalau mulai sekarang ia pasti akan sering berkunjung. Setelah melakukan doa, John pun langsung bergegas untuk menemui anak dan cucunya. Adegan berpindah ke kelompok Rejor yang sekarang telah menemukan kediaman Carney. Sementara itu, ini dia Carney yang tampak sedang bersantai sambil ditemani oleh teman wanitanya. Tak lama, Carney dibuat kaget setelah melihat kedatangan Rejor hingga Carney memutuskan untuk segera kabur dan terjadilah kejar-kejaran. Di sisi lain, tampak John yang juga sedang berada di area sana karena kebetulan apartemen anaknya tidak jauh dari tempat tersebut. Kembali ke kelompok Rejor yang akhirnya bisa menangkap Carney. Di sini, Carney pun langsung meminta ampun dan berjanji kalau ia tidak akan pernah menjual barang haram lagi di wilayah Rejor. Namun Rejor yang tidak kenal ampun, ia pun mengatakan kalau Carney tetap akan ia habisi, apalagi hal itu perintah langsung dari bosnya Rejor. Ternyata semua kejadian tersebut dilihat jelas oleh John yang kebetulan melintas di area sana hingga Rejor mencoba menembaki John. Lalu Rejor menyuruh anak buahnya menangkap John karena dirinya tidak mau ada saksi mata atas kejahatannya tersebut. Di suatu kesempatan, John yang merupakan mantan tentara brutal, ia pun berhasil menghabisi 2 anak buah Rejor. Singkatnya, John bergegas masuk ke gedung apartemen milik Jennifer hingga saat di dalam, akhirnya John bisa bertemu dengan sang anak yaitu Jennifer. Terlihat Jennifer yang sangat senang karena memang sudah lama mereka belum pernah bertemu lagi. I'm glad to see you. Malam harinya, Rejor menemui bosnya yang bernama Sueb di sebuah klub malam. Diketahui Sueb adalah sosok bos mafia paling bengis di dataran Inggris sebelah barat. Sueb juga tidak suka apabila wilayahnya diusik oleh kelompok lain. Kemudian Rejor bercerita kalau sekarang banyak sekali gangster kecil yang juga ingin berbisnis barang haram. Sueb yang mendengar hal tersebut, ia pun meminta Rejor untuk membantai saja mereka dan jangan pernah diberi ampun. Keesokan harinya terlihat John yang ikut mengantarkan cucunya berangkat ke sekolah. Bahkan setelah itu John juga mengantar Jennifer ke tempat dia bekerja. Di sini Jennifer memberikan kunci rumahnya agar John bisa beristirahat di sana. Singkatnya, saat John sudah berada di halaman apartemen Jennifer, tampak ada 2 pemuda yang terus mengawasi John. Lalu mereka juga mengikuti John sampai di depan kamar. Setelah mengetahui nomor kamar John, para pemuda itu pun akhirnya bergegas pergi. Ternyata mereka berdua adalah suruhan Rejor yang berharap diberi imbalan berupa barang haram apabila menemukan kediaman John. Setelah mendapatkan imbalan barang haram, mereka pun langsung mengajak teman-temannya berpesta. Malam harinya, John dan anak cucunya terlihat sedang makan bersama. Mereka begitu tampak bahagia karena sudah lama mereka tidak berkumpul seperti ini. Kemudian John meminta izin pergi selama 2 hari untuk menemui temannya yaitu si kolonel. Ternyata John dan si kolonel telah janjian untuk bertemu di pusat kota. Jennifer dan sang cucu tentu mengizinkannya asalkan John cepat kembali setelah menyelesaikan semua urusan tersebut. Kemudian John memberikan liontin kepada sang cucu yang mana di dalam liontin tersebut terdapat foto nenek dan kakeknya termasuk Jennifer saat dia masih kecil. Sang cucu pun berterima kasih kepada John dan ia berjanji akan selalu menjaga dan menyimpan liontin tersebut. Di hari selanjutnya terlihat John yang pergi meninggalkan apartemen Jennifer untuk mendatangi pusat kota. Namun tak lama setelah itu Rejor dan anak buahnya datang dengan mengaku sebagai polisi. Setelah berhasil masuk ke dalam, Rejor langsung bertanya di mana John sekarang. Jennifer yang tahu kalau mereka adalah orang jahat, ia pun lebih memilih bungkam. Lalu Rejor kembali bertanya siapa sebenarnya John dan di mana dia sekarang.
Jennifer yang terus bungkam tentu membuat Rejor marah dan ia segera meminta dua anak buahnya memperkios Jennifer sekarang juga. Sementara itu, Rejor sendiri mengecek ke kamar hingga ia bertemu dengan anak Jennifer dan Rejor tanpa ragu langsung menghabisinya. Kemudian setelah itu kita diperlihatkan lagi dengan kekejaman Rejor yang tiba-tiba mencolok mata Jennifer secara brutal. Singkatnya, saat Rejor sudah di luar, ia mengatakan kepada anak buahnya kalau mereka tidak boleh meninggalkan saksi. Ternyata para pemuda yang kemarin diberi imbalan oleh Rejor, sekarang mereka juga telah dihabisi. Di hari selanjutnya, saat John berada di hotel, tiba-tiba ia kedatangan tamu yang ternyata itu adalah si kolonel. Di sini si kolonel mengatakan kalau ada hal buruk yang harus ia tunjukkan hingga mereka langsung menuju ke rumah sakit. Setibanya di sana, John tampak begitu syok saat melihat kondisi Jennifer. Lalu Jennifer langsung meminta John untuk membalaskan semua kejahatan ini. Jennifer juga bertanya-tanya apa dosanya sampai mereka berbuat hal kejam seperti itu. John hanya bisa menenangkan Jennifer sembari berjanji kalau dirinya pasti akan membalas mereka. Setelah itu, John dibawa ke ruangan lain untuk melihat jenazah sang cucu. Di sini, John semakin merasa hancur hati terhadap kelakuan kelompok Rejor yang sudah tega menghabisi cucunya. Si kolonel yang sudah tahu watak John, ia pun meminta John untuk tenang dan menyerahkan semua kasus itu kepada pihak berwajib. Si kolonel juga berencana akan mendeportasi John ke Amerika karena si kolonel tahu John pasti akan membrutal di Inggris. Namun John langsung menyerang anak buah si kolonel sebab ia ingin sesegera mungkin membalas kejahatan komplotan Rejor. Lalu ketika sudah di luar, John pun langsung mengambil mobil polisi yang sedang terparkir di sana. Setelah kejadian tersebut, datanglah inspektur polisi yang bertanya kepada si kolonel tentang siapakah John sebenarnya. Di sini si kolonel enggan mengatakan apa-apa dan menyuruh si inspektur untuk tidak ikut campur dengan masalah John. Si kolonel khawatir kalau si inspektur dan anak buahnya akan dihabisi juga oleh John. Sementara itu, John sendiri terlihat mendatangi apartemen Jennifer lalu mengancam polisi yang sedang mengolah TKP di sana. John bertanya apa yang sebenarnya terjadi di kota ini karena banyak sekali kejadian pembunuhan. Polisi itu mengatakan kalau semua ini kemungkinan akibat pertempuran antar geng yang sering berebut wilayah untuk memperjualbelikan barang haram. Polisi itu juga mengatakan kalau penguasa di kota ini dipegang oleh seseorang bernama Sueb dan kita tahu Sueb adalah bosnya Rejor. Kemudian saat John hendak kembali ke mobil, ia tak sengaja mendengar seorang pengedar yang sedang membicarakan Sueb. Saat itu juga John langsung menyeret orang tersebut ke sebuah tempat yang sepi. Di sini John bertanya tentang di mana keberadaan Sueb. Kebetulan orang ini adalah salah satu anak buah Rejor sehingga ia tahu di mana Sueb berada. Setelah mendapatkan informasi tentang Sueb, John pun langsung menembak kaki dan titik orang tersebut. Setelah itu, John pergi ke sebuah klub tempat Sueb berada. Setibanya di sana, John melihat-lihat dulu situasi di dalam, lalu John kembali keluar untuk mengambil senjata. Kemudian John kembali masuk dan langsung menghabisi anak buah Sueb yang ada di sana. Tidak butuh waktu lama, John berhasil meratakan mereka semua. Kemudian John menemui Sueb di sebuah ruangan dan tampak Sueb yang begitu sangat ketakutan. Ternyata Sueb yang terkenal buas dan menakutkan sekarang malah merengek meminta ampunan kepada John. Lalu John mengatakan kalau anak buah Sueb telah menghabisi cucunya serta membuat anaknya buta sehingga sekarang John akan membalas Sueb.
Mendengar hal itu, Sueb menjelaskan kalau perbuatan tersebut pasti dilakukan oleh Rejor, sementara Sueb tidak pernah sekalipun memerintahkannya. John yang tidak kenal ampun dirinya tetap memutuskan menghabisi Sueb. Setelah itu, John mengambil ponsel Sueb untuk mencari tahu keberadaan Rejor sekarang. Keesokan harinya, John menghubungi Rejor memakai ponsel Sueb. Namun di sini Rejor sudah tahu kalau yang menghubunginya adalah John. Rejor terlihat santai dan meminta John untuk segera menemukannya karena dia adalah orang yang telah menghabisi cucunya. Rejor juga berterima kasih karena John telah membunuh Sueb yang secara otomatis kekuasaan Sueb di wilayah barat akan jatuh ke tangan Rejor. Setelah sambungannya terputus, John menghubungi si kolonel untuk meminta bantuan. Ternyata John meminta si kolonel untuk melacak ponsel Rejor karena ia akan langsung mendatanginya. John berjanji kalau setelah ia membantai mereka, John akan menyerahkan diri, bahkan ia juga bersedia meninggalkan Inggris. Di sisi lain terlihat Rejor yang menemui seorang bos mafia penguasa timur bernama Latif. Ini orangnya. Ternyata Rejor ingin mengajak Latif bekerja sama karena barang di wilayah barat sering kekurangan stok. Akan tetapi Latif yang sudah tahu Rejor sedang diburu oleh orang brutal yaitu John, ia pun menolak mentah-mentah ajakan kerjasama tersebut. Sebelum pergi dari sana, Rejor meminta izin dulu untuk masuk ke toilet karena Rejor sedang kebelet pipis. Tapi ternyata Rejor masuk ke toilet hanya ingin menyimpan ponselnya di sana sebab Rejor sadar kalau John pasti akan melacak ponsel tersebut. Artinya Rejor dengan sengaja akan mengadu domba antara John dengan kelompok Latif. Benar saja, setelah Rejor pergi, John datang lalu melumpuhkan penjaga yang ada di luar. Kemudian John masuk ke dalam untuk menghabisi orang-orang yang ada di sana. Satu persatu dari mereka berhasil dihabisi oleh John dengan sangat mudah. Setelah itu, John dihampiri oleh Latif dan ia sangat kagum akan kehebatan John yang mampu meratakan semua anak buahnya dengan begitu cepat. Di sini Latif menjelaskan kalau orang yang John cari tidak ada di sini melainkan sedang berada di dermaga. Saat Latif hendak membujuk John untuk mau jadi anak buahnya, John langsung menghabisi Latif. Adegan berpindah ke dermaga dan terlihat Rejor yang sedang melakukan transaksi dengan para mafia Meksiko. Setelah mengobrol, mereka pun masuk ke dalam kapal untuk memeriksa barangnya. Namun saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba John muncul lalu terjadilah baku tembak. Setelah menghabisi anak buahnya, akhirnya John dan Rejor berduel, namun tentunya tak butuh waktu lama John mampu memojokkan Rejor. Di sini John bertanya kenapa Rejor menghabisi cucunya serta menyakiti anaknya. Rejor menjawab kalau semua itu hanyalah tentang bisnis. Lalu tanpa pikir panjang, John pun langsung menghabisi Rejor. Tak lama dari itu, para polisi berdatangan karena ternyata John lah yang memang sudah menghubungi mereka sebab John sekarang siap untuk ditangkap. Kemudian mereka pun menangkap John dan akan segera dibawa ke kantor polisi. Lalu saat John hendak dibawa menggunakan mobil, si kolonel menghampiri John untuk melakukan salam perpisahan. Ternyata saat itu si kolonel memberikan sebuah kunci agar John bisa melarikan diri. Di hari berikutnya, suara telepon Jennifer berdering yang mana itu adalah telepon dari John yang sekarang berada di pemakaman istri dan cucunya. John mengatakan kepada Jennifer kalau ia sangat menyayangi Jennifer. John juga menyuruh Jennifer untuk menunggu karena John pasti akan menjemput setelah situasi tenang. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.